Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waode Anis Fitria Salsabilah dengan NIM G2D1 23049. Izin pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tugas kuliah dari manajemen keuangan. Jadi materi yang saya dapatkan untuk manajemen keuangan ini adalah mengenai Working Capital Management Supply Chain WCM. Nah, di slide ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah apa yang dimaksud dengan siklus konversi tunai. Jadi, ini berkaitan dengan konversi tunai. Kemudian, apa yang dimaksud dengan anggaran kas. Kemudian juga mengenai perbedaan antara kredit perdagangan bebas dan mahal. Kemudian terkait dengan keuntungan mencocokkan jatuh tempo klaim terhadap aset dengan umur aset yang dibiayai oleh klaim tersebut. Kemudian tentang definisikan istilah agresif dan konservatif. Ya, jadi kita masuk ke poin pertama. Jadi pokok pembahasannya adalah yang pertama overview manajemen rantai nilai. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa rantai pasokan terdiri dari jaringan organisasi yang mengubah bahan dan tenaga kerja menjadi produk atau jasa yang pada akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, persyaratan untuk manajemen rantai pasokan yang efektif adalah berbagi informasi di seluruh rantai, mulai dari pengecer tempat konsumen melakukan pembelian hingga pedagang grosir, produsen hingga kembali lagi ke pemasok. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang terlibat dalam rantai pasokan. Dari perusahaan melakukan pemesanan kepada pemasok, kemudian pemasok mengirimkan pesanan dan menagih perusahaan, kemudian perusahaan membayar segera atau menunggu. Dalam hal ini jumlah yang belum dibayar disebut dengan utang usaha. Nah, jika pemasok mengirimkan produk jadi, perusahaan akan mendistribusikan barang tersebut ke gudang atau fasilitas retailnya. Kemudian jika pemasok mengirimkan komponen atau bahan yang mentah, perusahaan akan menggunakan pengiriman tersebut dalam proses manufaktur atau perakitan, sehingga memasukkan produk akhir ke dalam persediaan barang jadi. Nah, ketika pelanggan membeli produk, perusahaan menagih pelanggan dan seringkali menawarkan kredit pelanggan. Dalam hal ini, jika pelanggan menerima kredit dan tidak segera membayar, maka saldo yang belum dibayar disebut dengan piutang. Karena perusahaan belum menerima uang secara langsung, sehingga belum menghasilkan arus kas yang segera. Kemudian poin yang berikutnya penggunaan dana pendanaan current assets. Jadi current asset ini adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk mendukung penjualan. Nah, dalam hal ini terlalu banyak current asset memungkinkan menandakan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Misalnya, memiliki terlalu banyak persediaan dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi dan resiko penurunan nilai. Alokasi dana yang berlebihan dalam current asset juga bisa berarti bahwa perusahaan tidak menggunakan modalnya secara efisien. Kemudian kalau terlalu sedikit juga dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya, jika perusahaan tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihan atau gaji karyawan, ini dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah mengenai efisiensi investasi aktiva lancar. Jadi dalam konteks ini, efisiensi investasi aktiva lancar mencerminkan seberapa baik perusahaan mengelola dan menggunakan aset lancar untuk mendukung operasi bisnis mereka. Nah, dalam hal ini ada beberapa. Yang pertama, kebijakan longgar. Jadi perusahaan dengan kebijakan longgar cenderung menyimpan jumlah yang besar dari uang tunai, piutang, dan persediaan. Jadi mereka mungkin memprioritaskan likuiditas yang tinggi dan ketersediaan dana dalam menghadapi situasi darurat atau peluang bisnis yang tak terduga. Kemudian ada juga yang namanya kebijakan ketat. Di sisi lain, kalau kebijakan ketat ini cenderung memiliki jumlah aset yang lancar
aset lancar yang minimal. Jadi mereka fokus pada pengelolaan yang efisien dan optimal dari aset lancar. Jadi dengan menekankan pada pengurangan biaya penyimpanan dan resiko likuiditas yang rendah. Kemudian ada juga namanya kebijakan moderat. Jadi ini menunjukkan keseimbangan antara kebijakan longgar dan ketat. Jadi mereka menyimpan jumlah yang cukup dari aset lancar untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari namun tidak berlebihan. Nah, berikutnya pendanaan aktiva lancar. Investasi dalam pengoperasian aset lancar harus dibiayai dan sumber dana utama mencakup pinjaman bank, kredit dari pemasok, hutang usaha, kewajiban yang masih harus dibayar, utang jangka panjang, dan ekuitas biasa. Nah, untuk memulainya, sebagian besar bisnis mengalami fluktuasi musiman atau siklus. Misalnya, perusahaan konstruksi cenderung mencapai puncaknya di musim panas, sementara pengecer mencapai puncaknya pada saat Natal, dan produsen yang memasok perusahaan konstruksi dan pengecer mengikuti pola yang terkait. Demikian pula penjualan, hampir semua bisnis meningkat ketika perekonomian kuat, sehingga mereka meningkatkan aset lancar operasi. Nah, selanjutnya ada namanya maturity matching approach. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan jangka waktu pendanaan dengan jangka waktu aset. Jadi dalam konteks manajemen rantai pasokan, ini berarti mencocokkan sumber dana dengan penggunaannya dalam rantai pasokan. Kemudian yang kedua ada namanya aggressive approach. Pendekatan ini cenderung mengambil resiko lebih besar untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dalam manajemen rantai pasokan. Nah, yang ketiga, conservative approach. Jadi pendekatan ini lebih berhati-hati dalam manajemen resiko dan cenderung memprioritaskan kestabilan dan keamanan dalam rantai pasokan. Selanjutnya, konversi cash. Jadi semua perusahaan mengikuti namanya siklus modal kerja, di mana mereka membeli atau memproduksi persediaan, kemudian menyimpannya untuk sementara waktu, lalu menjualnya dan menerima uang tunai. Nah, ini yang dinamakan dengan siklus konversi tunai. Nah, dalam hal ini penurunan dalam periode waktu cash conversion cycle memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi perusahaan dalam manajemen keuangan dan kinerja operasionalnya. Yang pertama, ada likuiditas yang lebih baik, kemudian pengurangan biaya keuangan, peningkatan profitabilitas, ada juga manajemen resiko yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, kemampuan untuk membayar utang lebih cepat, daya saing lebih tinggi. Nah, selanjutnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses yang melibatkan pengelolaan semua barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk tujuan produksi, distribusi, atau penjualan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil menghindari biaya yang berlebihan terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan persediaan. Nah, kemudian ada juga tujuan ganda dari manajemen inventaris ini. Jadi yang pertama memastikan bahwa inventaris yang diperlukan untuk mempertahankan operasi tersedia, sementara kemudian menjaga biaya pemesanan dan penyimpanan inventaris ke tingkat serendah mungkin. Nah, jadi jika suatu bisnis menurunkan persediaannya, maka bisnis tersebut harus sering melakukan pemesanan ulang sehingga meningkatkan biaya pemesanan. Lebih buruk lagi jika persediaan habis, maka perusahaan akan kehilangan penjualan yang menguntungkan dan juga kehilangan niat baik yang dapat menyebabkan penurunan penjualan di masa depan. Nah, selanjutnya manajemen piutang. Secara umum, perusahaan lebih memilih menjual secara tunai dibandingkan secara kredit. Namun, tekanan persaingan memaksa sebagian besar perusahaan menawarkan kredit untuk pembelian dalam jumlah besar, khususnya kepada bisnis lain. Dengan demikian, barang terkirim, persediaan berkurang, dan piutang bertambah. Nah, pada akhirnya pelanggan akan membayar tagihan mereka yang mana pada saat itu kas perusahaan meningkat dan piutangnya akan berkurang. Nah, ada juga namanya kebijakan kredit.
Keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis terutama bergantung pada permintaan terhadap produknya. Sebagai aturan, penjualan yang tinggi menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan harga saham yang lebih tinggi. Nah, penjualan pada gilirannya bergantung pada sejumlah faktor. Beberapa faktor itu seperti keadaan perekonomian bersifat eksogen, namun faktor lainnya berada di bawah kendali perusahaan. Nah, kebijakan kredit pada gilirannya terdiri dari 4 variabel. Jadi yang pertama ada jangka waktu kredit, diskon tunai, standar kredit, dan terakhir kebijakan pengumpulan. Nah, kebijakan kredit dan akumulasi piutang. Kebijakan kredit dan perilaku pelanggan menentukan akumulasi piutang. Contohnya di BLC, distributor grosir produk kayu. Nah, ini selalu melakukan penagihan pada saat pembelian. BLC memiliki periode pengumpulan rata-rata 0 per hari, namun penjualannya lebih rendah dibandingkan jika menawarkan penjualan kredit. Nah, beberapa tahun yang lalu si BLC ini mulai menawarkan penjualan kredit pada tanggal 1 Januari. Dan semua pelanggan membeli secara kredit. Nah, dampaknya terhadap usaha pada hari pertama piutang usaha adalah $1.000. Mereka naik menjadi $2.000 pada akhir hari kedua, dan pada tanggal 30 Januari jumlahnya menjadi $30.000. Nah, pada tanggal 31 Januari $1.000 lagi ditambahkan ke piutang. Namun, pembayaran sebesar $1.000 dikumpulkan untuk penjualan yang dilakukan pada tanggal 1 Januari. Nah, oleh karena itu kumulatif piutang usaha tetap totalnya itu $30.000. Selanjutnya monitoring piutang. Nah, ini berkaitan dengan proses pemantauan dan pengelolaan hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pelanggannya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa piutang dibayar tepat waktu oleh pelanggan agar arus kas tetap lancar dan resiko bad debt-nya dapat diminimalkan. Nah, accrual payable. Accrual payable ini adalah istilah akuntansi yang merujuk pada kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan kepada pihak ketiga namun belum terbayarkan pada saat laporan keuangan disusun. Ini berarti bahwa pembayaran untuk barang atau jasa telah diterima atau digunakan oleh perusahaan, tapi tagihan untuk pembayaran itu belum dibayarkan. Nah, accrual ini kalau didefinisikan dianggap sebagai pinjaman jangka pendek, jadi tanpa bunga dari karyawan dan otoritas perpajakan dan meningkat secara otomatis, yaitu secara spontan seiring dengan berkembangnya operasi perusahaan. Kemudian ada juga namanya hutang dagang. Perusahaan umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit, mencatat jumlah yang belum dibayar sebagai hutang usaha. Nah, hutang dagang atau kredit dagang adalah kewajiban lancar operasi tunggal terbesar mewakili sekitar 40% dari kewajiban lancar rata-rata perusahaan dan keuangan. Kemudian ada biaya kredit. Nah, biaya kredit perdagangan ini merujuk pada biaya yang terkait dengan memperoleh kredit dari pemasok atau vendor untuk pembelian barang atau jasa dalam operasi perdagangan sebuah perusahaan. Selanjutnya anggaran kas. Nah, perusahaan harus memperkirakan arus kas mereka. Jika mereka mungkin memerlukan uang tunai tambahan, maka mereka harus menyiapkan dana jauh hari sebelumnya. Namun jika mereka cenderung menghasilkan kelebihan uang tunai, maka mereka harus merencanakan penggunaan produktifnya. Nah, alat utama ini yang disebut dengan anggaran kas. Kemudian budget kas bulanan. Anggaran kas bisa berupa berapapun panjangnya. Anggaran bulanan digunakan untuk perencanaan jangka panjang, namun anggaran kas harian juga disiapkan pada setiap awal bulan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai arus kas harian untuk digunakan dalam penjadwalan pembayaran aktual setiap hari. Nah, bagaimana dengan budget kas versus laporan laba rugi dan FCV? Nah, budget kas adalah rencana keuangan tertentu yang merinci perkiraan arus masuk dan keluar uang dalam periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang pendek seperti bulanan atau tahunan. Nah, budget kas ini berfokus pada manajemen arus kas untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan.
yang tersedia, dan tujuan utama dari budget kas adalah merencanakan dan mengatur penggunaan uang secara efisien untuk memenuhi kebutuhan operasional, membayar utang, dan memastikan likuiditas yang memadai. Nah, sementara laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, biaya, dan laba bersih suatu perusahaan selama periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 kuartal. Nah, kalau free cash flow atau FCF itu adalah ukuran kinerja keuangan yang menggambarkan seberapa banyak uang tunai yang tersedia dari operasi perusahaan setelah memperhitungkan pengeluaran modal yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan aset perusahaan. Nah, budget kas harian. Nah, kalau tadi budget kas bulanan, ini budget kas harian. Nah, budget kas harian adalah rencana keuangan yang merinci pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dalam 1 hari. Kemudian manajemen kas dan target saldo. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar pengeluaran yang berkaitan dengan operasi sehari-hari, termasuk tenaga kerja, bahan mentah, tagihan utilitas, dan pajak. Nah, perusahaan juga memerlukan uang tunai untuk beberapa tujuan lain yang dapat diprediksi, termasuk pembelian dan pembayaran besar kepada investor. Nah, dalam hal ini, saldo kas berkaitan dengan transaksi operasi rutin. Jadi, saldo kas diperlukan dalam operasi bisnis. Nah, pembayaran harus dilakukan secara tunai dan tanda terima disetorkan ke rekening kas. Saldo kas ini yang terkait dengan pembayaran dan pengumpulan rutin dikenal sebagai saldo transaksi. Nah, selain menyimpan uang tunai untuk transaksi dan alasan pencegahan, penting bagi perusahaan untuk memiliki cukup uang tunai untuk mengambil diskon dagang. Nah, pemasok sering menawarkan diskon kepada pelanggan untuk pembayaran tagihan lebih awal, seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Kerugian jika tidak mengambil diskon terkadang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus cukup uang tunai agar pembayaran tagihan dapat dilakukan tepat waktu. Nah, kemudian ada balance kompensasi. Nah, bank menghasilkan uang dengan meminjamkan dana yang telah disimpan padanya, sehingga semakin besar simpanannya, semakin baik posisi keuntungan bank tersebut. Jika bank memberikan layanan kepada pelanggan, maka bank mungkin mengharuskan pelanggan untuk meninggalkan saldo minimum pada deposito untuk membantu mengimbangi biaya penyediaan layanan tersebut. Kemudian penataan investasi jangka panjang. Jadi dalam hal ini harus ada suatu sistem yang dapat mentransfer dana dari sumber dana tersebut ke tempat yang memerlukannya, mengatur pinjaman untuk menutupi kekurangan bersih perusahaan, dan menginvestasikan surplus bersih perusahaan tanpa penundaan. Dan karena uang tunai adalah aset operasional sama seperti persediaan atau piutang, perusahaan berupaya untuk hanya menyediakan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Nah, sistem pembayaran, clearing, dan settlement. Jadi yang pertama sistem pembayaran. Ini mengacu pada infrastruktur dan proses yang digunakan untuk mentransfer dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Kemudian kalau clearing adalah pertukaran informasi, namun dana tidak dapat dibelanjakan hingga penyelesaian, yang dapat memakan waktu 1 atau 2 hari kerja lagi. Kemudian settlement. Settlement ini adalah tahap di mana dana sebenarnya dipindahkan antara rekening bank yang terlibat dalam transaksi. Nah, kemudian sinkronisasi cash flow. Jadi ini mengacu pada proses menyelaraskan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu perusahaan atau proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar berjalan sejalan dengan kebutuhan finansial perusahaan. Nah, ada juga namanya penggunaan float. Nah, float ini adalah didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang tertera di buku cetak perusahaan dan saldo di catatan bank. Nah, speeding up collection. Nah, dua teknik utama yang digunakan untuk mempercepat pengumpulan dan mendapatkan dana ketika dibutuhkan. Dalam hal ini ada yang namanya lockbox dan transfer elektronik. Nah, sistem lockbox mengurangi waktu yang diperlukan untuk menerima cek masuk, menyetorkannya, dan menyelesaikannya melalui sistem perbankan. Sementara
Transfer elektronik adalah proses mentransfer dana dari satu rekening ke rekening bank yang lainnya menggunakan sistem komputerisasi. Nah, kemudian pinjaman jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek mencakup aset keuangan jangka pendek seperti surat berharga US Treasury, surat berharga lembaga Amerika, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan surat berharga. Ada 3 alasan perusahaan mengadakan investasi jangka pendek. Yang pertama, untuk likuidasi, yang kedua untuk peluang, dan yang terakhir untuk mengurangi resiko perusahaan. Kemudian commercial paper. Jadi ini merupakan salah satu sumber utama jangka pendek, utang jangka pendek. Ini adalah pinjaman dari bank. Jadi pinjaman dari bank komersial umumnya muncul di neraca sebagai wesel bayar. Nah, pentingnya sebuah bank sebenarnya lebih besar daripada yang terlihat dalam jumlah dolar yang tertera di neraca, karena bank menyediakan dana yang tidak spontan. Ketika kebutuhan pembiayaan perusahaan meningkat, perusahaan tersebut meminta dana tambahan dari banknya. Jika permintaan tersebut ditolak, perusahaan mungkin meninggalkan peluang pertumbuhan yang menarik. Kemudian terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal yang terkait di dalamnya. Yang pertama, maturitas. Jadi ini mengacu pada tanggal jatuh tempo atau tanggal di mana sebuah obligasi atau wesel bayar jatuh tempo untuk pembayaran. Kemudian promissory notes. Ini instrumen keuangan yang berisi janji tertulis dari peminjam untuk membayar sejumlah uang kepada penerima dengan waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian compensating balance, jadi ini terkadang perusahaan peminjam menjaga saldo rata-rata giro sebesar 10% hingga 20% dari jumlah nominal pinjaman. Jadi ini disebut dengan saldo kompensasi, dan saldo tersebut menaikkan tingkat bunga efektif pinjaman. Kemudian informasi lini kredit. Jadi jalur kredit adalah perjanjian antara bank dan peminjam yang menunjukkan jumlah kredit maksimum yang akan diberikan bank kepada si peminjam. Nah, di slide terakhir ini ada beberapa lagi. Yang pertama, revolving credit agreement. Jadi ini perjanjian kredit bergulir. Jadi maksudnya jalur kredit formal yang sering digunakan oleh perusahaan besar. Nah, kemudian ada cost of bank loans. Jadi ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan mendapatkan dan mempertahankan pinjaman dari bank. Kemudian adalah commercial paper. Jadi ini terkait dengan surat berharga. Jadi jenis surat proses tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan kuat, kemudian dijual terutama kepada perusahaan bisnis lain, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, pasar uang, dan bank. Yang terakhir, penggunaan sekuritas dalam penggunaan jangka pendek. Jadi penggunaan sekuritas dalam pendanaan jangka pendek merujuk pada strategi perusahaan atau lembaga keuangan untuk memperoleh dana dengan menerbitkan instrumen keuangan, dan itu dapat diperjualbelikan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.